Selamat siang pemirsa, jelang debat kedua Pilkada Jakarta, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono bersaing ketat dengan pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Sementara Kabinet Merah Putih hari ini jalani pembekalan alam militer di Magelang, Jawa Tengah. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Oleh Wardani, lah kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat menjadi salah satu cara kampanye pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Pasangan Rido berkomitmen akan belanja masalah yang ada di tengah masyarakat untuk diimplementasikan dalam program kerjanya jika terpilih menjadi pemimpin Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri peringatan Hari Santri Nasional bersama Nahdlatul Ulama Cabang Jakarta Pusat dan para santri dari SMP Islam Manhalun Nashin Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini RK menerima berbagai curhatan dari masyarakat dan kalangan santri yang ingin dunia pendidikan Islam di Jakarta semakin maju dan berkembang. Curhatannya juga banyak ya, ada beberapa tentang infrastruktur di ke-NU-an, ada tentang tadi aspirasi madrasah diniyah untuk menjadikan muslim di mana khususnya di Jakarta bisa baca Al-Quran minimal dengan lancar ya. Sebuah aspirasi yang tentu sesuai keumatannya dibutuhkan. Usai memperingati Hari Santri, mantan Gubernur Jawa Barat ini melanjutkan rangkaian kampanyenya dengan menghadiri acara deklarasi dukungan dari komunitas Batak Marbisuk di Gedung Pemuda KNPI Rawamangun, Jakarta Timur. Komunitas ini memilih Ridwan Kamil karena pengalamannya sebagai kepala daerah yang bisa merawat keberagaman dan kerukunan masyarakat. Pak Ridwan Kamil itu sudah membuktikan di Jawa Barat, di Bandung bahwa bisa menciptakan Bandung dan Jawa Barat itu rumah besar semua komponen bangsa ini gitu. Jadi berdasarkan itulah kami komunitas Batak Marbisuk mendukung dan memilih. Pada kesempatan lain, RK juga menghadiri acara Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2024 di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Beragam keluhan yang disampaikan oleh anak muda utamanya terkait sulitnya berbagai persyaratan mendapat pekerjaan ditampung secara langsung. Pasangan Rido memastikan beratnya syarat calon pekerja di Jakarta akan menjadi salah satu masalah yang dicarikan solusinya ke depan, agar anak-anak muda bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian di bidangnya. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ahmad Putra, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno berkampanye di Kebun Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasangan nomor urut 3 ini disambut meriah dengan atraksi khas Betawi Palang Pintu. Kedatangan Pramono Anung dan Rano Karno di Kebun Kacang disambut meriah warga. Kesenian Betawi Palang Pintu menambah semarak kampanye pasangan nomor urut 3 ini. Tidak lupa pasangan Pramono Rano ini berinteraksi dengan warga. Dalam orasinya, Sidul berjanji menggelar bursa lowongan kerja di kecamatan agar bisa menyerap banyak tenaga kerja. Sidul juga menjelaskan program unggulan seperti membangun balai rakyat dan kenaikan insentif RT dan RW. Itu semua karena masyarakat Jakarta ya, bukan hanya karena masalah dan saya. Karena apa? Kita turun setiap hari seperti sekarang di Tanah Abang. Ini kan aspirasi masyarakat itu terlihat dari angka. Nah artinya ini yang membuat kita semangat. Ya mudah-mudahan menjelang hari masa tenang kita udah bisa maksimal. Itu aja usaha kita. Dalam belusukan kali ini, pasangan Pramono Rano berdiskusi dengan warga untuk mencari solusi atas masalah Jakarta. Pemirsa, sementara Dharma Pongrekun belusukan ke kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Sebagai satu-satunya calon gubernur jalur independen, Dharma berharap rakyat bersatu menjadikan Jakarta sebagai rumah bagi rakyatnya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun melakukan belusukan di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat.
Dalam kunjungannya, Dharma menunjukkan kartu Jakartaku Aman yang disebut penggunaannya akan dipermudah. Sebagai satu-satunya calon gubernur dari jalur independen, ia berharap seluruh elemen masyarakat bersatu dan menjadikan Jakarta sebagai rumah bagi rakyatnya. Saya bersama tim mempersiapkan kendaraan bagi rakyat gratis. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Waktu kita hanya tinggal 30 hari lagi. Mari kita bersama-sama, karena kemenangan ini bukan kemenangan saya dan Pak Kun, tetapi kemenangan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Nantinya proses pemungutan suara Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ade Supriyatna, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, debat kedua Pilgub Jakarta 2024 akan digelar Minggu 27 Oktober 2024 mendatang. Masing-masing paslon pun telah bersiap untuk hadapi debat. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berlatih untuk hadapi debat kedua. Keduanya berlatih topik debat kedua calon gubernur wakil gubernur Jakarta. Ridwan Kamil pun nyatakan kesiapannya untuk debat pada hari Minggu mendatang. Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan, karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu, dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta dan juga pengalaman yang bisa dibagikan. Karena nggak semua jawaban itu harus sesuatu yang baru, ya. Kebanyakan adalah sebagian sudah kami lakukan. Jadi insya Allah siap 27 Oktober untuk debat kedua. Sementara calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku tidak ada latihan khusus menjelang debat terbuka kedua. Dirinya juga mengaku tetap akan turun belusukan ke masyarakat seperti biasa. Secara khusus nggak ada untuk melatih itu, karena memang persoalan yang akan menjadi materi debat relatif sudah saya sampaikan secara terbuka. Itu contohnya Trans Jabodetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat nanti, termasuk UMKM, saya sudah sampaikan. Sehingga dengan demikian tidak ada waktu khusus untuk itu, saya tetap akan turun seperti biasa. Hal yang sama juga dikatakan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang menyebut tidak ada persiapan khusus jelang debat kedua. Enggak, saya nggak persiapan. Ini tadi bagian daripada persiapan. Persiapan itu bukan seperti belajar ujian, ngapalin, praktek. Mulai latihan praktek untuk bisa kita lihat apakah program ini bisa diimplementasikan atau hanya sekedar konsep di atas kepala, di atas kertas, tapi menjadi pepesan kosong ketika itu. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang debat kedua Pilkada Jakarta, hasil survei ketiga pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta masih terus mengalami perubahan. Data menunjukkan pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono bersaing ketat dengan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Jelang debat kedua Pilkada Jakarta, elektabilitas 3 pasangan Cagup Cawagup Jakarta masih dinamis. Sejumlah lembaga survei pun merilis data hasil survei terkini. Survei digelar sejak pasca debat perdana Pilkada Jakarta lalu. Poltreking Indonesia merilis survei ketiga paslon Pilgub Jakarta dengan periode 10 Oktober hingga 16 Oktober 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, unggul di angka 51,6%. Sementara pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, menyusul dengan 36,4%, dan paslon Dharma Pongrekun Kun Wardana di posisi terakhir dengan 3,9%. Hasil ini berbeda dengan survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia.
Dalam survei yang digelar sejak 10 hingga 17 Oktober 2024, data dari lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 41,6%. Kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 37,4%. Diikuti dengan Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 6,6%. Menariknya, hasil survei dari kedua lembaga ini menunjukkan bahwa sejumlah warga Jakarta masih belum menentukan pilihan, sehingga hasil survei masih terbuka untuk berubah setelah debat kedua nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini seluruh Menteri Kabinet Merah Putih hadiri pembekalan hari kedua di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kita paling muda, dapat kursi. Kita dapat kursi. Senior. Sama Kemenpora. Wah, hari ini kita lagi mau on the way ke Magelang pakai pesawat Hercules. Pengalaman yang luar biasa. Semangat. Banyak sedikit pesawatnya di luar kebiasaan pesawat komersial. Mantap. Penyusunan tim sangat penting. Tim yang baik, tim yang bisa kerjasama akan memudahkan kita mencapai target-target yang kita tentukan. Pemirsa, seluruh Menteri Kabinet Merah Putih hadiri pembekalan di Magelang, Jawa Tengah selama acara mereka menggunakan pakaian ala militer. Kegiatan pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih dimulai sejak pagi hari. Layaknya militer, acara dibuka dengan latihan baris berbaris dan gerak badan. Tak lupa para menteri menggunakan pakaian ala militer, kecuali Kapolri yang menggunakan seragamnya. Setelah makan pagi, rencananya para menteri akan mendengarkan pengarahan Presiden. Sore nanti mereka akan adakan upacara parade senja dan penurunan Sang Merah Putih. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya membagikan postingan dirinya mengenakan seragam loreng di hari kedua kegiatan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dalam postingan videonya, Bima Arya tampak kompak bersama menteri lainnya. Seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza, hingga Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Nata Arman di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat siang Nata, bagaimana situasi di lokasi Anda saat ini? Baik, selamat siang Aulia dan juga pemirsa terkait dengan situasi pada saat ini di Borobudur Golf yang berlokasikan di daerah Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Beginilah suasananya, yang di depan penjagaan memang dilakukan juga secara ketat karena berlangsungnya kegiatan selama 3 hari pembekalan Menteri Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dan bisa Anda saksikan, ini merupakan salah satu bentuk penjagaan yang ada di sini. Terlihat ada Panzer Anoa 2 3x3. Kemudian juga apabila kita melihat lagi ke sisi sebelah kiri, ini merupakan lokasi untuk para menteri,
para ajudan menteri yang menunggu di sini dan juga beberapa pejabat-pejabat militer yang ada di sini. Kemudian tadi juga terparkir di sini ada mobil dari pejabat militer bintang 2 yang diduga ada memiliki pangkat Maijen atau dengan jabatan sekelas dengan Panglima Kodam. Kemudian di sini juga terlihat juga ada mobil bintang 2 lagi. Yang tentunya di sini merupakan lokasi tunggu dari para ajudan dan juga para pejabat-pejabat militer yang ada di lokasi ini. Karena kami juga tidak diperkenankan untuk menuju lobi di dalam. Karena tadi kami sempat ditegur ketika melakukan siaran langsung mengeksplor di dalam ini seperti apa suasananya. Kemudian yang unik dalam kegiatan pada hari ini, yang mana pada pukul 4 pagi tadi para peserta menteri jajaran kabinet ini melakukan kegiatan dibangunkan terlebih dahulu pada pukul 4 pagi, kemudian pada pukul 5 pagi lewat 15 menit mereka melakukan olahraga secara langsung dengan menggunakan pakaian loreng seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan baris berbaris. Namun Presiden Prabowo Subianto ternyata sudah tiba di lapangan Akademi Militer terlebih dahulu karena untuk menunjukkan bahwa dirinya memiliki sifat yang disiplin, karena kembali lagi untuk sebagai pemimpin bisa menjadi contoh yang baik bagi para pengikutnya seperti itu. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa untuk agenda pada hari ini tanggal 25 Oktober 2024 antara lain yang pertama berdasarkan agenda terupdate yang kami dapatkan adalah yang pertama gerak latihan PBB, kemudian tiba di tenda VVIP, kemudian melakukan pembekalan secara internal, kemudian tadi sekitar pukul 10:30 dihentikan sementara karena hari ini juga bertepatan dengan hari Jumat sehingga mereka pada sholat Jumat, isoma, kemudian dilanjutkan lagi nanti ada pembahasan materi dengan topik pencegahan korupsi, kemudian ada lagi perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, dilanjutkan dengan pelaksanaan birokrasi. Kemudian nanti ada upacara parade senja. Kemudian dilanjutkan dengan makan malam. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa nantinya pada besok hari masih agenda yang sama pada pagi hari yang mana nanti para peserta kementerian ini akan dibangunkan lagi pada pukul 4. Kemudian akan lanjut olahraga dan selanjutnya latihan baris berbaris. Nah, ini menjadi sorotan utama karena untuk melatih kedisiplinan mereka, kemudian juga untuk sebagai menyatukan visi misi dari Presiden Prabowo Subianto yang untuk dilakukan bekerja sama dalam tim, karena untuk menjalankan suatu kegiatan pemerintahan ini tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus bekerja sama. Ibarat kata atau dianalogikan seperti pemain bola, yang mana apabila satu tim kompak tentunya akan menciptakan suatu kemenangan. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Aulia. Baik, terima kasih Nata Arman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Anda kembali di Kawal Pilkada pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurut Prabowo, pembekalan dilakukan untuk memperkuat kerjasama tim dan juga menguatkan rasa cinta tanah air anggota Kabinet. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan berlangsung selama 3 hari, mulai 25 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mengatakan pembekalan di Akademi Militer dilakukan untuk membentuk kerjasama tim yang kuat. Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai bahwa banyak manfaat, akan membawa banyak manfaat. Selain kerjasama tim, Prabowo juga menambahkan bahwa pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang juga bertujuan untuk memupuk rasa keberanian dan tradisi cinta tanah air. Prabowo berharap nantinya Kabinet Merah Putih berani untuk menindak tegas para pejabat di lembaga kementerian yang tidak bekerja secara baik dalam melayani masyarakat Indonesia.
Tim Liputan iNews melaporkan. Para Menteri Kabinet Merah Putih jalani serangkaian kegiatan di acara pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya adalah latihan baris berbaris. Menurut Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, kegiatan yang dilakukan para menteri di Akademi Militer bukan latihan kemiliteran, melainkan untuk samakan frekuensi dan gerak langkah pemerintah. Prabowo menambahkan pemerintah tak bekerja sendiri-sendiri, melainkan bekerja sebagai tim. Pemirsa, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mendapatkan pengarahan atau pembekalan ala militer oleh Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Pengarahan rencananya akan berlangsung selama 3 hari. Personil pengamanan mulai disiagakan jelang kedatangan para menteri dan wakil menteri. Total ada 4.138 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan rangkaian rapat kabinet. Pengamanan dilakukan di dalam hingga area luar Akademi Militer. Namun tentunya tidak akan mengganggu aktivitas warga Kota Magelang. Pengamanan berlangsung selama 6 hari, terhitung dari tanggal 23 hingga 28 Oktober 2024. Kami melaksanakan gelar pasukan ini dalam rangka untuk mengecek kesiapan seluruh sarana prasarana, personil, material, dan sebagainya. Kami mengerahkan sekitar 4.000 dari 4.138 semua beserta cadangannya. Mohon doa restu, mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan ini kegiatan perdana dari Presiden kita yang baru. Jadi semua instansi, institusi semua terkait. Pemirsa, seorang warga menangis haru usai dirinya berhasil mendapatkan tanda tangan dan juga foto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Momen menarik tersebut terjadi usai Prabowo menghadiri acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Aulia Wardani dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Presiden Prabowo Subianto diantar oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dengan menaiki rantis maung buatan PT Pindad usai serah terima jabatan Menteri Pertahanan Selasa pagi. Sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat sampai Istana Merdeka, masyarakat berkumpul untuk melihat Presiden Prabowo Subianto. Namun ada momen menarik yang terjadi. Seorang warga bernama Ayu menangis saat bertemu dengan Presiden Prabowo. Dirinya juga mendapatkan tanda tangan Prabowo di buku yang ditulis oleh Prabowo berjudul Merah Putih yang dibawanya. Saya suka sekali sama Bapak Prabowo. Saya menyimpan buku ini. Akhirnya saya dapat tanda tangan beliau. Terima kasih Pak. Sehat selalu dan semoga selalu jaya. Dari saya, Pak Ayu. Prabowo Subianto resmi ditetapkan sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Pencapaian ini merupakan proses panjang di mana Prabowo telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden sejak 2009. Tim Liputan iNews melaporkan.